Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan selamat datang di Be Different episode nomor 3. Di sini saya akan membagikan hal-hal apa saja yang sudah saya lakukan, hal berbeda apa saja yang sudah saya lakukan selama saya memimpin sebuah perusahaan. Oke, langsung to the point. Hal berbeda apa yang sudah saya lakukan minggu ini? Yang pertama, saya memenuhi apa yang harus saya lakukan, yaitu membuat template untuk bisa digunakan oleh para sales. Kenapa? Ya, jika Anda tidak mengikuti yang sebelum-sebelumnya, singkat cerita, hal berbeda yang saya lakukan adalah saya melakukan training secara rutin, tidak hanya tentang product knowledge, tapi tentang cara menjual, dan saya memaksa sales saya untuk melakukan role play. Harapannya, training yang dilakukan itu bisa diterapkan di customer karena mereka sudah berlatih saat role play. Tapi ternyata hasilnya nggak cukup bagus karena banyak di antara mereka yang lupa. Akhirnya saya memutuskan untuk saya membuat template, dan template ini diharapkan bisa membantu untuk meningkatkan performanya tadi. Oke, template sudah saya buat, sudah mulai di training, tapi saya belum bisa cerita hasilnya karena belum digunakan real di lapangan karena mereka masih baru berlatih. Jadi hari ini saya tidak akan membahas tentang hasil template-nya gimana. Hal yang ingin saya bahas hari ini adalah tentang perlukah kita melakukan motivasi kepada karyawan kita. Saya termasuk tipe orang yang dulunya saya tidak percaya bahwa orang itu harus dimotivasi, karena menurut saya ketika kita bekerja, kita berarti sudah dewasa dan kita punya tanggung jawab, dan kita yang harus bertanggung jawab untuk memotivasi diri kita sendiri. Tapi sekarang saya mulai berubah pikiran. Saya menemukan, ya ini ada kejadian di minggu kemarin, saya lupa harinya hari apa. Ada salah satu dari tim saya yang dalam tanda kutip sedikit down. Kenapa? Karena dia sudah merasa dia sudah berlatih, tapi ketika ketemu customer, dia tidak bisa mengeluarkan hasil latihannya secara perfect, sehingga hasilnya pun tidak optimal. Dan di situ dia mulai down karena dia mulai berpikir seperti ini, kira-kira saya ini sebenarnya cocok apa enggak? Karena kalau cocok ya dibilang sudah ketemu banyak customer, calon customer, tapi hasilnya enggak bagus. Nah, dari hal seperti ini akhirnya saya sadar, oke, ternyata saya tidak bisa berpikir seperti apa yang saya pikirkan dulu, dimana ya kita nggak perlu motivasi. Seharusnya orang sudah dewasa, sudah bisa bertanggung jawab, ya dia harus memotivasi dirinya sendiri dong. Ternyata banyak orang, ya saya nggak tahu sih sebenarnya banyak atau enggak, tapi pasti ada orang yang butuh dimotivasi. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa memotivasi dirinya sendiri. Oke, saya mungkin termasuk jenis orang yang bisa memotivasi diri sendiri dengan cara saya sering belajar. Ketika saya dapat hal baru, menurut saya menarik, menurut saya ini berbeda, itu bisa menjadi motivasi saya karena saya, wah ini menarik nih untuk diterapkan. Itu memotivasi saya. Dan saya juga punya target yang jelas, goal yang jelas, sehingga ketika saya down, saya bisa melihat target saya apa dan saya bisa termotivasi. Tapi faktanya, banyak orang yang mungkin tidak mau belajar, tidak meluangkan waktu untuk belajar untuk dirinya sendiri, dan juga mungkin dia tidak punya goal untuk jangka panjangnya. Sehingga ketika dia down, dia tidak tahu harus ngapain, harus lihat apa, ya akhirnya kecewa. Dan faktor yang ketiga, berapa banyak, ini pertanyaan untuk kita ya, berapa banyak dari antara kita yang lingkungan kita ternyata nggak bagus, nggak cukup menopang. Dalam arti begini, ketika kita punya lingkungan yang bagus, ketika kita down, ketika kita kecewa, kita cerita, lingkungan sekitar kita bisa mengangkat kita kembali. Tapi ketika lingkungan kita buruk, ketika kita down, kita cerita, apa respon mereka? Biasanya, ya wajar, kamu kayak gitu. Saya pun juga ngalami seperti itu. Jadi sesi curhat, dimana ujung-ujungnya bukannya yang down dikuatkan, tapi yang down ya jadi banyak, pada down semua. Nah, untuk menjaga hal-hal seperti ini, ternyata saya belajar bahwa oke, kita perlu memotivasi karyawan kita secara rutin. Nah, hanya saja entah ya, mungkin ini pribadi saya tidak ngefans dengan cara motivasi yang dilakukan oleh motivator, di mana karyawan dimasukkan ke seminar, dikasih training yang berapi-api sehingga mereka terbakar lagi semangatnya. No, saya bukan tipe orang seperti itu, sehingga saya tidak menerapkan seperti itu. Hal yang coba saya terapkan adalah motivasi simple, yaitu saya mencoba untuk mengajari mereka yang ada di tim saya, targetmu ke depan apa? Jangan yang jangka pendek, tapi kamu 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, ketika kamu pensiun, kamu mau ngapain? Harapannya ketika mereka punya goal,
saya bisa memotivasi mereka dengan cara mengingatkan kembali goalnya apa. Nah, ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama tentu kita harus mengajari mereka cara men-set goal. Faktanya banyak orang yang tidak punya target jangka panjang loh. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa tanya orang sekeliling Anda, lu 10 tahun lagi jadi apa? Kamu 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, posisimu di mana? Banyak orang tidak bisa menjawab seperti ini. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengajari mereka untuk mereka harus punya gambaran, mereka harus punya visi, mereka harus bisa melihat 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, dan seterusnya mereka di posisi apa yang ingin mereka capai. Satu. Kedua, hal kedua yang harus kita lakukan ketika mereka sudah tahu, Anda sebagai leadernya, Anda sebagai pimpinan, sebagai manajer, apapun, whatever itu, Anda harus ingat apa goal mereka. Kenapa? Gini, Anda sedang ngajari mereka, tapi Anda nggak tahu bagaimana Anda memotivasi mereka. Bagaimana Anda bisa mengingatkan, hey, kamu kan pingin ini kan? Anda sendirinya nggak tahu loh, bagaimana? Nah, saya belajar seorang leader harus tahu tujuan dari masing-masing timnya. Kenapa? Karena tiap orang mempunyai tujuan yang berbeda-beda, keinginan yang beda-beda. Ketika kita tidak tahu masing-masing personal, ya berarti Anda bukan leader. Bagaimana Anda memotivasinya? Anda mau memotivasi dengan hadiah? Nggak semua orang senang hadiah. Anda mau memotivasi dengan jabatan? Nggak semua orang gila akan status. Anda mau memotivasi dengan uang? Tidak semua orang sayang dengan uang. Tidak semua orang suka dengan uang. Orang butuh uang? Ya. Itu memotivasi mereka? Belum tentu. Nggak tahu. Nah, hal yang berbeda-beda inilah yang menyebabkan kita sebagai leader, kita perlu tahu apa goal mereka, apa yang mereka inginkan di masa mendatang. Jadi, hal yang saya lakukan ada dua. Yang pertama, saya mengajari mereka bagaimana cara mereka men-set goalnya, apa target mereka ke depannya. Kedua, saya harus ingat apa target mereka, apa goal mereka, apa tujuan mereka jangka panjangnya. Jadi ketika mereka down, saya bukan memotivasi yang seperti motivator, saya bukan motivator, saya tidak bisa ngomong seperti itu. Yang saya lakukan adalah saya mengingatkan mereka, ini loh, kamu pingin gini kan, kalau kamu nggak kecapai piye, kalau kamu nggak kecapai gimana. Kalau kamu mau kecapai, kamu harus melakukan progres. Dan progres itu, oke, saya tahu itu sakit. Mengalami penolakan, kegagalan itu sakit. Ya, tapi itu harga yang harus dibayar. Dan nantinya akan saya kaitkan dengan goalnya. Contohnya seperti itu. Jadi, pelajaran yang saya dapati minggu ini adalah, itu tadi yang pertama kan saya harus bikin template, hasilnya belum tahu. Kedua adalah saya belajar bahwa tidak semua orang bisa memotivasi dirinya sendiri, sehingga ketika mereka down, kita sebagai leader, kita sebagai pimpinan, kita yang perlu menguatkan mereka. Ya, caranya kalau Anda bisa seperti motivator, ya oke, silahkan lakukan. Tapi karena saya bukan orang tipe seperti itu, saya nggak bisa. Ya, hal yang saya lakukan adalah saya mengingatkan mereka akan tujuan jangka panjang mereka, dan harapan saya dengan mereka ingat mereka mau ngapain, apa yang akan terjadi kalau mereka nggak kecapai ini, mereka bisa kembali semangat. Hasilnya gimana? Seperti biasa, nggak tahu. Cuma kebetulan minggu kemarin ada satu yang gitu, dan saya ingatkan lagi, kamu mau depannya gimana, apa yang akan terjadi jika enggak, lalu ya segitu-gitulah. Lumayan, hasilnya dia cukup oke Pak, saya coba lagi. Nah, apakah ini bisa berlaku semua orang? Saya nggak tahu. Hanya saja menurut saya secara psikologi manusia, ketika manusia diingatkan dengan goalnya, dia bisa semangat. Tapi ketika mereka diingatkan dengan penderitaan yang akan terjadi jika mereka tidak capai ini, mereka bisa lebih termotivasi. Oke, sampai sini dulu catatan saya hari ini, Be Different nomor 3 ini, baru 3 episode nih. Ya, sampai sini dulu. Minggu depan saya akan mencatatkan kembali, merekod kembali apa hal berbeda yang saya lakukan. Jika ada hasil yang baru, yang dari dua hal yang saya lakukan tadi bisa ada result yang lebih jelas, saya akan share juga di Be Different episode nomor 4. Oke, sampai jumpa di Be Different episode nomor 4.